Haleluya. Amin. Praise the Lord. Oke, haleluya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya, kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Oke, selamat pagi, selamat malam ya, waktu Jerman. Pak Bruri, orang tua kita sudah hadir ya di pagi hari ini. Oke, praise the Lord. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan dan orang tua kita Pak Bruri akan menaikkan doa ya sebelum kita akan mendengar firman. Dan selamat pagi Ko Anto, sudah bersama kita ya. Oke. Shalom semuanya. Ya. Pagi juga Pak. Salam semuanya, selamat pagi. Shalom, praise God. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, dan kami yang bertahta di dalam surga, dan yang hadir bersama kami dalam segala keadaan, karena untuk kemurahan-Mu Tuhan, kembali kami saat ini, kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang baik buat setiap kami saat ini. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami semua, kami mengerti dan pada saat setiap kehendak-Mu. Tuhan Bapa Surgawi, kami buka kebaktian ini di dalam Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebahagiaan ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri Tikwalu, orang tua kita dari Jerman pada waktu malam sudah menaikkan doa yang sangat indah ya dari sana untuk Tuhan Yesus Kristus buat kita semua ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salim. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Terima kasih juga. Amin ya. Luar biasa. Sebelum tidur kita dengar firman Tuhan dulu ya Pak Bruri, Bro Salim ya. Ya. Luar biasa. Oke. Baik teman-teman semua, kita akan mendengar firman Tuhan di malam ini dan selamat pagi buat kita semua di Indonesia ya. Oke, pagi ini ada yang tahu kita sudah tiba di serial yang keberapa Bapak Ibu? 672. Benar sekali, kita sudah tiba di serial yang ke-672 ya. Ini dia, haleluya. Nah, dalam sorotan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam membangun tubuh Kristus. Ya, saya ulangi sekali lagi, kemuliaan Allah dalam apa? Membangun tubuh Kristus. Oke, kita akan tanya sama-sama ya malam ini, pagi ini ya di Indonesia. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam membangun tubuh Kristus? Sudah pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau itu ternyata dia tidak membangun tubuh Kristus, malah meruntuhkan, malah menghancurkan? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Sudah pasti ya. Nah, kita sudah belajar banyak tentang kemuliaan Allah atau kemuliaan kekal sepanjang tahun 2024 ini ya. Karena ini adalah tema yang kita angkat dan bicara terus tentang kemuliaan Allah salah satu ya. Dan kita akan lihat dulu satu ayat firman Tuhan ya berkaitan dengan tema kita pagi ini, kemuliaan Allah dalam membangun tubuh Kristus ya. Kita akan lihat nats Alkitab kita di pagi ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-12. Mari kita akan lihat ini ya. 11 sampai 12 ya. Ya, 11 sampai 12 ya. Satu Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Ya, terima kasih Pak John. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 4 ayatnya kan 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bagi pembangunan tubuh Kristus ya, seperti tubuh kita ini, kita punya tubuh, anggota-anggotanya ada mata untuk melihat, telinga mendengar, hidung untuk membau, mulut berbicara, ya, pikiran untuk memikirkan, hati untuk merasakan, tangan untuk bekerja, mengambil, ya, dan kemudian kaki untuk melangkah, belum lagi yang di dalam organ tubuh kita ini
Ada jantung, ada ginjal, ada liver, ya saudaraku, ada pankreas, semua punya fungsinya masing-masing ya. Nah, ini dia kemuliaan Allah dalam membangun tubuh Kristus. Namanya membangun itu tidak bisa seorang diri. Itu dibutuhkan banyak ya anggota untuk saling bekerja sama ya. Kita pun begitu Bapak Ibu, di dalam kita membangun tubuh Kristus ya tidak bisa seorang diri, harus bersama-sama ya. Jadi ini yang namanya bersama-sama ini kan dari berbagai macam background yang berbeda-beda nih. Tapi berbeda-beda ini bisa dipersatukan dan bisa bekerja bersama-sama untuk membangun tubuh Kristus ya. Nanti kita akan lihat tanda-tanda itu bagaimana cara membangun tubuh Kristus. Nanti kita akan lihat ya. Oke, nah kita lihat bagian penting ini dulu, saudara-saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam membangun tubuh Kristus. Bilang amin ya. Namanya membangun itu karena ada sesuatu yang benar-benar ya belum dibangun atau sudah terbangun tapi dia rusak, maka dibangun ulang ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam membangun tubuh Kristus ya. Karena apa? Karena dia telah diperlengkapi ya. Dia telah diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan ya, seperti ayat tadi itu ya, bagi pekerjaan pelayanan. Oke, nah ini dia. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian ya. Ketika saudara dan saya membangun tubuh Kristus itu alasannya apa? Karena saudara dan saya ini sudah diperlengkapi ya, telah diperlengkapi. Nah, siapa yang memperlengkapi kita? Tuhan ya. Dan memperlengkapi dengan apa? Dengan karunia-karunia roh, dengan talenta. Nah, semua itu dipakai Bapak Ibu. Tujuannya untuk memperlengkapi ya bagi pekerjaan pelayanan ya. Pelayanan itu membutuhkan yang namanya karunia-karunia roh. Nah, karunia-karunia roh itu ada karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia mimpi, karunia penglihatan, karunia apa lagi? Melayani, karunia memimpin ya. Karunia mengajar. Nah, semua itu punya fungsinya masing-masing. Tapi walaupun fungsinya masing-masing beda-beda, tapi semua ini sudah diperlengkapi untuk apa? Membangun tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus itu adalah kita ini, gerejanya ya. Kita ini adalah tubuh Kristus. Bilang, saya adalah tubuh Kristus. Saya adalah tubuh Amin. Kristus. Namanya tubuh itu kan terdiri dari berbagai macam anggota. Betul ya? Nah, tubuh itu kan harus ada kepala. Ya, kepala itu kan di atas tubuh. Ya, amin saudara-saudaraku ya. Jadi Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Ya, saudara, kita adalah tubuh daripada Kristus. Saudara bisa membayangkan kalau tubuh ya ada tangan, kaki, ada apa lagi ya, semua anggota-anggota tapi tidak ada kepala, Bapak Ibu sekalian. Itu kan sesuatu yang aneh ya. Sesuatu yang dianggap ini makhluk yang benar-benar tidak bisa diterima, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan ya. Selamat pagi Pak Frans, sudah bersama dengan kita ya di pagi ini. Dan oke, selamat pagi, puji Tuhan. Nah, pagi ini kita sudah masuk di Filipi pasal 2 ya, saudaraku. Tadi malam kita baru menyelesaikan Filipi pasal 1. Pagi ini kita masuk di Filipi pasal 2 ya. Haleluya. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini, Filipi pasal 2, ayat 1 sampai ayat 3, kita akan segera menemukan, ya. Kita akan segera menemukan, Bapak Ibu sekalian, ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Ini penting, ya. Mengerti apa saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam membangun tubuh Kristus ya. Haleluya. Saudara terkasih Tuhan, untuk membangun ini saya ulangi sekali lagi, ini dibutuhkan kerjasama saudaraku ya. Untuk membangun saudara yang kasih Tuhan, baru suatu bangunan itu bisa berdiri dengan baik ya saudara. Nah, untuk membangun ini maka perlu pertama-tama yang kita harus lakukan yaitu membangun dasarnya dulu, pondasinya ya. Setelah pondasinya dibangun, baru kita mulai bangun yang ke atasnya itu. Ya,
dinding-dindingnya, ya kemudian ada apa lagi? Ada dia punya, ya semuanya, semua dibangun ya, sehingga jadi satu bangunan yang utuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu dibutuhkan kerjasama seperti tukang ya, mandor dan sebagainya. Itu perlu ada arsitek semuanya. Nah, Tuhan itu adalah arsitek yang paling hebat ya. Dia tahu bagaimana mendesain sebuah bangunan yang utuh, yang kokoh, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya kita yang membangun ini kita perlu memperhatikan bagaimana cara kita membangun ya, saudaraku. Nah, bangunan yang kita bangun ini kan kita perlu bahan-bahan dasarnya, saudaraku. Itu harus bahan-bahan dasar yang terbaik. Kalau asal-asalan bangunan itu tidak akan utuh, betul ya? Dia akan mudah ya, rentan dengan akan mengalami kehancuran ya, saudara, bisa rusak di mana-mana. Nah, karena itu penting bahan-bahan yang terbaik untuk membangun, saudaraku ya, bangunan tubuh Kristus ini, maka diperlukan bahan-bahan untuk membangun. Apa itu bahan-bahan untuk membangun? Pertama itu adalah iman, itu kan dasar dari segala sesuatu. Lalu doa, lalu kemudian pujian, penyembahan, kemudian apalagi firman Tuhan. Nah, ini bahan-bahan ini, saudaraku, dibutuhkan untuk membangun sebuah bangunan sehingga bangunan itu jadi bangunan yang kokoh, yang utuh ya. Di tengah-tengah terpaan angin, badai, hujan, saudara, banjir tidak akan mudah dihanyutkan. Yesus bilang dalam perumpamaan ada orang bodoh dan orang bijak. Orang bodoh membangun rumahnya di atas apa, saudara? Di atas pasir. Sementara orang bijak dia membangun rumahnya di atas batu, ya batu karang. Maka datang hujan dari atas, angin badai dari kiri kanan, dari depan. Datanglah banjir seraku dari belakang dan menghantam rumah itu dan rumah itu hancur. Rumah itu hanyut, rumah itu mulai rusak. Itu rumah siapa, Bapak Ibu? Orang bodoh. Karena apa? Dia bangun di atas dasar yang tidak tepat, tidak kuat, yaitu di atas pasir. Nah, karena itu Tuhan mau bangunan rumah kita bangun ya di atas dasar yang benar. Dasar yang benar itu apa? Iman ya kepada Tuhan Yesus. Iman itu dasar segala sesuatu. Oke. Nah, kita akan lihat ini Bapak Ibu. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang kemuliaan Allah dalam membangun tubuh Kristus. Siapa dia? Mari kita lihat ya. Dia adalah orang percaya yang mempunyai 3K. Apa itu 3K? Ini tanda yang pertama untuk membangun tubuh Kristus diperlukan yang pertama kesatuan. Amin ya, kesatuan. Dari kata dasar satu. Jadi dari berbagai macam golongan yang berbeda-beda ini, background yang berbeda-beda ini, nah kita ini akhirnya dipersatukan. Ya, jadi syarat untuk membangun sebuah bangunan itu maka diperlukan yang namanya kesatuan. Itu baru bangunan itu bisa jadi. Ya, coba kalau tidak bersatu, maunya sendiri-sendiri, tukangnya mau sendiri, mandor maunya sendiri, Bapak Ibu ya, arsiteknya mau sendiri. Jadi tidak bersatu, tidak akan bisa. Betul ya Bapak Ibu? Nah kita lihat ya, Filipi 2 ayat 1. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Amin. Nah, ini tujuannya apa? Baik itu nasihat, penghiburan, kasih, ya, penghiburan kasih, lalu persekutuan roh, lalu ada kasih, mesra, dan belas kasihan. Ini tujuannya apa? Untuk mempersatukan saudaraku. Jadi kalau orang mendengarkan nasihat-nasihat firman, ya, orang selalu dihiburkan, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ini membuat dia ini akan menjadi satu, ya. Nah, kita ini penting Bapak Ibu sekalian. Roh yang mempersatukan kita itu adalah Roh Kudus. Amin ya. Nah, kita punya Bapa yang berbeda-beda di bumi, tapi kita punya satu Bapa yang kekal, yaitu Bapa Sorgawi. Amin ya. Haleluya, itu penting. Ini dibutuhkan kesatuan. Bersatu kita teguh. Amin, saudaraku. Kalau bercerai pasti runtuh, pasti hancur ya. Maka itu diperlukan untuk membangun soal tubuh Kristus, maka dibutuhkan kesatuan. Itu penting Bapak Ibu ya. Kita punya spirit yang sama, roh yang sama, satu hati, satu tujuan. Baru kita lihat bangunan itu akan berdiri dengan baik ya. Ini penting. Nah, mari kita lihat tanda yang kedua, saudaraku. Dari kesatuan tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus itu apa? Yang kedua ada K yang kedua. K yang kedua itu bernama kerendahan hati.
Amin ya. Setelah ada kesatuan, baru ada kerendahan hati ya. Orang-orang yang bersatu ini karena mereka rendah hati. Kita lihat ya, Filipi 2 ayat yang kedua. Filipi 2 ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Amin. Kenapa orang tidak bisa, saudaraku, mengalami kesehatian ya, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kenapa? Tidak bisa terwujud karena tidak rendah hati, masih egonya, betul ya? Masih arogan, saudaraku, masih sombong. Nah, orang sombong ini, Bapak Ibu, paling dibenci oleh Tuhan. Dosa yang paling dibenci oleh Tuhan itu bukan dosa pembohong, perzinahan, pencurian, bukan. Tapi dosa yang paling Tuhan benci itu adalah kesombongan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesombongan inilah yang membuat pembangunan tubuh Kristus tidak bisa tercapai, suatu. Karena masing-masing mempertahankan egonya. Nah, dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Amin, saudaraku ya. Makanya terkadang Tuhan itu proses kita dalam hidup ini, saudaraku, lewat masalah-masalah yang terjadi supaya apa? Kita ini jangan sombong. Nah, biasanya kalau orang sombong itu kan mereka suka mengabaikan Tuhan. Untuk urusan Tuhan, nanti dulu. Aku masih sibuk, aku masih repot, aku masih banyak urusan. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi masalah datang dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan, dalam karir, dalam kesehatan. Supaya apa? Dia sadar, oh ini saatnya aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kerendahan hati ini adalah sifat yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, saudara, kerendahan hati itu adalah tempat di mana dia bisa menampung berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena air mengalir dari tempat yang tinggi turun ke tempat yang paling bawah, paling rendah. Amin Bapak Ibu ya. Wow, Pak Frans Angki berbunga-bunga hatinya. Oke, saudara-saudara, tidak pernah secara alamiah air itu mengalir dari bawah, dari tempat yang rendah naik ke tempat yang tinggi di atas. Gak akan pernah, kecuali kalau kita pakai sanyo, betul ya? Kita narik dengan sanyo baru air dari dalam tanah naik ke atas, ke dalam rumah kita, ya, ke kamar mandi, ke mana-mana, saudaraku. Tapi secara alamiah air itu mengalir dari tempat yang tinggi turun ke tempat yang rendah. Itu artinya apa, saudaraku? Tuhan di tempat yang tinggi, di tempat maha tinggi, dia akan mengalirkan kasih-Nya, kuasa-Nya, anugerah-Nya kepada orang-orang rendah hati. Nah, orang rendah hati itu apa, saudaraku? Orang yang butuh Tuhan dalam hidup ini. Dia berkata, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara bisa tahu, saudara bisa lihat orang itu rendah hati dari mana. Lihat bagaimana dia memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Orang kau rendah hati, dia selalu ingin datang pada Tuhan. Dia akan bilang, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Tuhan, aku tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Tuhan, aku tidak bisa bekerja tanpa Engkau. Tuhan, aku tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau. Aku perlu Engkau dalam hidup ini. Amin ya. Dan kabar baik adalah Mazmur 60 ayat 14 berkata, bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Ya Bapak Ibu, bersama Tuhan kita bisa, tapi tanpa Tuhan kita akan gagal alias gatot, ya, gagal total. Nah, itu dibutuhkan kerendahan hati, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, Alkitab berkata di Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati, ya. Sebagai akibat orang rendah hati itu apa? Pertama, dia dapatkan 1, kekayaan, 2, kehormatan, 3, kehidupan komplit. Siapa manusia yang tidak butuh kekayaan? Semua kita butuh kekayaan, betul? Baik jemaat, baik pendeta, kita butuh kekayaan. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Amin, saudaraku. Kekayaan bukan untuk kita foya-foya, kita senang-senang, bukan. Untuk kita bisa menjadi berkat.
dan kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Haleluya. Semakin engkau diberkati, semakin engkau cinta Tuhan, semakin engkau diberkati, semakin engkau cinta Tuhan. Itu dia Bapak Ibu sekalian ya. Seperti tadi Pak Lukas doa, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ya, Yang ditambahkan tambah. itu apa? Kekayaan ditambahkan. Amin ya. Kehormatan ditambahkan, apalagi kehidupan ditambahkan. Jadi kalau orang rendah hati itu, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau orang mulai sombong, mulai angkuh, Bapak Ibu sekalian, itu akan direndahkan Tuhan. Ya, lihat aja Bapak Ibu sekalian ya, orang-orang yang sombong itu tidak akan langgeng, tidak akan suraku bertahan, pasti hancur. Nah, kita semua ini kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Maka dari itu Bapak Ibu, rasanya kita tidak kepingin jauh dari Tuhan. Waktu pagi yang pertama-tama kita ingat, oh Tuhan, aku perlu Engkau. Seperti rusak Bapak Ibu ya, Mazmur 42, ya saudara-saudara, di dalam ayat yang kedua, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Amin Bapak Ibu ya. Jadi rusa pagi-pagi sebelum dia beraktivitas, yang pertama-tama ada di dalam benak rusa itu adalah air. Yang dia pikirkan adalah sungai. Itu pertama-tama di dalam pikiran dan dia lari ke sana. Kenapa? Karena waktu dia lari ke sana, dia benamkan diri dalam air sungai itu, maka bau badan rusa itu tidak bisa lagi terdeteksi oleh predator. Apakah singa, harimau, macan tutul, dan sejenis itu Bapak Ibu. Sehingga rusa itu aman. Tapi kalau pagi-pagi rusa telat bangun, dia masih tidur selaku, maka keduluan predator itu datang dan memangsa dia, maka dia akan mati konyol ya di mulut sang predator itu. Nah, Tuhan pun begitu Bapak Ibu. Kita pagi-pagi sebelum kita melakukan aktivitas, kita ingat Tuhan dulu ya. Kita ingat Tuhan selaku, kita cari Tuhan dulu. Itu dia Bapak Ibu. Malam pun pada waktu kita mau tidur pun kita juga ingat Tuhan, kita libatkan Tuhan ya sebelum kita tidur. Amin Bapak Ibu. Ini kerendahan hati Bapak Ibu ya. Nah, saudara di Alkitab itu Daud adalah tipe orang yang rendah hati. Dan saudara lihat Tuhan begitu cinta Daud Bapak Ibu. Pertanyaannya apakah Daud tidak pernah berdosa? Oh, berdosa. Bahkan dosanya paling banyak saudaraku. Dosa pembunuhan ada, dosa perzinahan ada, banyak dosanya. Tapi kenapa Tuhan cinta Daud? Karena hatinya begitu cinta Tuhan, dia rendah hati Bapak Ibu. Dia punya selalu kerinduan untuk selalu ada bersama dengan Tuhan di dalam apa? Baitnya, di dalam rumah Tuhan, saudaraku. Itu Daud, Bapak Ibu. Dia cinta akan firman Tuhan, saudaraku. Kalau saudara baca Mazmur 119, itu dari depan, dari ayat 1 sampai ayat 176, semuanya kiblat firman, 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 firman. Waktu dia berdiri firman, waktu dia duduk firman, waktu dia tidur firman, waktu dia berjalan firman, waktu dia lakukan apapun, semuanya firman. Ya, itu dia Daud Bapak Ibu ya. Dan Tuhan begitu cinta Daud dan Yesus Tuhan kita lahir dari keturunan Daud. Nah, kenapa bukan Saul? Saul itu tipe orang yang sombong, angkuh, arogan, keras kepala, suka ngeyel selaku. Maka Tuhan tidak berkenan pada Saul, Tuhan tolak Saul dan kerajaannya diambil dari Saul dan Tuhan berikan kepada Daud, orang rendah hati ya. Bapak Ibu, ketika engkau memiliki kerendahan hati, percayalah sebentar lagi berkat itu akan datang mengalir turun dalam kehidupanmu. Amin ya. Haleluya. Tuhan cinta orang rendah hati. Katakan amin. Nah ini untuk membangun ya tubuh Kristus. Jadi kemuliaan Allah dalam membangun tubuh Kristus ya. Itu K yang kedua. Mari kita lihat tanda yang ketiga. Dalam membangun tubuh Kristus dibutuhkan K yang ketiga. K yang ketiga itu apa? Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Amin ya. Kita lihat kasih. Nah, dibutuhkan kasih. Di yang ketiga bernama kasih. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Amin. Siapa dia orang ini? Dia adalah orang yang memiliki kasih dan dia tinggal dalam kasih. Nah, lihat orang-orang yang memiliki kasih dan tinggal dalam kasih itu apa? Dia tidak mencari kepentingan sendiri, ya. Wes, yang penting aku. Yang penting aku. No, tidak. Dia tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Itu orang yang punya kasih. Lihat lagi, siapa yang punya kasih?
Dikatakan sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Itu orang yang punya kasih, Bapak Ibu. Dia tidak egois, dia tidak memikirkan diri sendiri. Itu orang yang punya kasih. Amin ya. Dan kasih ini akan membawa engkau sampai pada kekekalan, ya. Karunia-karunia roh akan berhenti, nubuatan akan berhenti, akan selesai. Semua akan hilang, tapi kasih akan tetap selama-lamanya. Amin, saku. Dan Allah itu kasih, ya. Allah adalah kasih, dan Allah ingin, Bapak Ibu, kita semua memiliki kasih, ya. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi ketika kita punya yang ketiga, kasih ini, baru kita bisa lihat, ya, bisa membangun tubuh Kristus. Apakah bisa membangun tubuh Kristus tanpa kasih? Tidak mungkin, Bapak Ibu, ya. Membangun rumah tangga juga harus dengan kasih. Tanpa kasih tidak mungkin bisa membangun rumah tangga, ya. Saling mengasihi seorang akan yang lain. Oke, ini yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat kalau gitu apa dong hasilnya? Kita akan lihat, ya. Hasil yang pertama, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menghargai dan melakukan hal-hal yang baik. Nanti kita lihat, ya, hal-hal yang baik itu apa, ya, disebutkan dalam ayat ini, Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Amin. Amin, ya. Jadi inilah saudaraku, orang yang memiliki kerinduan membangun tubuh Kristus sebagai hasilnya ini, dia menghargai dan melakukan hal-hal yang baik, ya. Hal-hal yang baik itu apa? Nasihat. Saya tanya, nasihat itu baik enggak? Baik, ya. Tapi kita lihat nasihat itu nasihat yang tujuannya untuk kebaikan atau keburukan. Pasti kebaikan, ya. Kalau keburukan, jangan, Bapak Ibu. Inilah dia, saudara-saudara, kalau kita salah dengarkan nasihat dari orang yang salah, itu membahayakan diri kita. Tapi kalau kita dengar nasihat Tuhan dari orang yang tepat, maka itu menguntungkan kita, ya. Apanya yang untung? Iman kita bertumbuh, rohani kita jadi dewasa. Amin, saku, membuat kita tambah paham, tambah ngerti, tambah cinta Tuhan, tambah dekat dengan Tuhan, bukan tambah jauh, saku. Yang membuat kita jauh dari Tuhan itu karena kita dengar nasihat yang salah, saku. Nasihat yang menyesatkan, ya. Itulah sebabnya banyak orang jauh dari Tuhan, ya. Oke, lalu kemudian ada apa lagi? Ada penghiburan kasih. Penghiburan kasih itu baik apa enggak? Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu kemudian lagi ada persekutuan roh. Persekutuan roh itu baik apa enggak? Baik, ya. Apalagi ada kasih mesra dan belas kasihan, itu baik apa enggak? Baik, Bapak Ibu. Jadi lihat, saudaraku, ya, sebagai hasil dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam membangun tubuh Kristus, dia menghargai dan melakukan hal-hal yang baik. Amin, ya. Nah, kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Kita akan lihat, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia punya tujuan hidup. Bilang tujuan hidup, ya. Tujuan hidup untuk apa, saudara? Untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Mari kita lihat, ya, dalam Filipi 2 ayat yang kedua. Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Amin. Jadi lihat, orang percaya yang taat pada firman, dia punya tujuan hidup. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk apa? Menyenangkan hatimu. Nah, tujuan hidup untuk apa? Melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu apa? Perhatikan dalam ayat ini, ya. Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, ya. Perhatikan, yang pertama, hendaklah kamu sehati. Sehati itu baik apa enggak? Baik, ya. Kemudian apa lagi? Sepikir. Sepikir itu baik apa enggak? Baik. Dalam satu kasih itu baik apa enggak? Baik, ya. Satu jiwa, satu tujuan itu baik apa enggak? Baik, Bapak Ibu. Jadi kita lihat, ya, orang percaya yang taat pada firman, dia punya tujuan hidup. Tujuan hidup untuk apa? Melakukan hal-hal yang baik, ya. Saya tanya dulu, ibadah pagi ini baik apa enggak? Baik, ya. Ibadah doa mujizat nanti siang baik apa enggak? Baik, tapi nanti kita jam 10, ya, Bapak Ibu. Biasanya kita jam 1, ini kita jam 10 karena menyesuaikan dengan ibadah tatap muka di Surabaya, ya. Nah, ibadah malam baik apa enggak? Baik, Bapak Ibu. Ya, itu penting, ya, dalam hidup kita. Nah,
Kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, nanti Pak Frans Angki ya, berdoa untuk kita semua ya di pagi ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ya, haleluya. Mari kita lihat ya, Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Ya. Filipi 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Amin ya. Yang seorang menganggap yang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi saudara terkasih Tuhan, dia tidak mau mencari kepentingan diri sendiri ya. Ini sebagai orang yang sudah mengerti kemuliaan Allah dalam membangun tubuh Kristus ya. Memang kadang-kadang ada orang yang egois ya. Ada orang yang egois itu Bapak Ibu sekalian, dia tidak mau didahului Bapak Ibu. Tapi orang rendah hati itu dia mendahulukan orang-orang seperti ini, orang yang egois ini. Tapi lihatlah saudaraku, ternyata dalam perjalanan orang egois itu tidak akan bertahan ya. Akhirnya apa? Dia bakal ketinggalan satu. Dia akan kehilangan banyak hal yang berarti dalam hidupnya ya. Tapi orang rendah hati akan disayang Tuhan, akan dipromosikan, akan ditinggikan Tuhan ya, akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Tuhan berkati kita semua ya di pagi hari ini. Oke, selamat datang Bu Fang Fang Lai sudah bersama kita ya. Ya, Oke. Pak John telat. Ya, haleluya, praise God. Oke, silakan Pak Frans Angki berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di pagi ini. Bapak Ibu, shalom. Ya, shalom. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus atas waktu yang Bapak berikan bagi kami. Kami telah diselamatkan dari malam hingga pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh diingatkan oleh-Mu ya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan yang telah mengajarkan kami Tuhan untuk selalu baik bagi siapapun ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah kasih setia-Mu selalu menyertai dan melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, napas yang Bapak berikan bagi kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Berkati kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus, sampai malam hari dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak mau berkati PS John Sarbunan Ya, bersama keluarganya Tuhan, istri anak-anak ya Bapak. Berikan hikmat dan kebijakan bagi beliau ya Tuhan ya, Yesus. Di dalam menjalani akan kehidupan ini ya Bapa. Berikan berkat-berkat-Mu bagi dia ya Bapa. ya Yesus. Di dalam menjalani hidup bersama keluarga ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Biarlah kasih setiamu menyertai dan melindungi kami semua. Amin. Pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, orang-orang yang belum sempat hadir. Bapak ingatkan mereka Tuhan Yesus dengan waktu yang Bapak berikan bagi mereka ya Bapak. Untuk bersama-sama bersekutu bersama kami ya Tuhan. Di pagi hari ini ya Bapak, kami mau berdoa juga untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu. Bapak berkati mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapak. Orang-orang yang sakit pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa kepada mereka ya Bapak. Biarlah kasih setia-Mu menyertai mereka, menyembuhkan mereka Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa Surgawi. Kami mohon akan perlindungan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami, hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga kami terlindungi dari segala hal, segala masalah yang akan menyerang kami ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin untuk doa yang sangat indah ya, doa peneguhan firman. Baik, kita kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto.
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kita mengucapkan terima kasih pada Pastor John Sarbunan yang begitu setia kembali pagi hari ini memberkati kita semua jemaat gereja CCC. Pembelajaran yang baru, suatu nasihat yang dari Tuhan Yesus Kristus buat kita ya Pastor John. Kita terus dukung dalam pelayanan Pastor John, terus dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi, terlebih lagi diberikan umur panjang, kesehatan, segar, kuat, semangat terus yang menyala-nyala di dalam Pastor John untuk tetap melayani di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala pada kita jemaat-jemaat gereja CCC. Kita terus dukung dalam doa Pastor John. Semangat Pastor John. Makasih buat kebenaran firman yang sudah ditaburkan pada kita semua jemaat gereja CCC. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Haleluya. Kita mengucap syukur ya Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pagi hari ini begitu sungguh baik, sangat baik, teramat baik buat kita. Di dalam Filipi 2, natsnya itu jelas nasihat, suatu nasihat kepada kita semuanya supaya kita harus tetap bersatu, bahkan tetap mau merendahkan diri, belajar seperti teladan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu. Itu suatu firman Tuhan yang begitu jelas menegur kita, menasihatkan kita, mengingatkan kepada kita semua jemaat gereja CCC khususnya hadir ibadah pagi hari ini ya Bapak Ibu. Bukan satu kebetulan pagi ini kita boleh sama-sama datang beribadah hadapan Tuhan untuk kita boleh menerima berkat firman yang begitu indah yang memberikan suatu nasihat, suatu teguran, suatu peringatan buat kita untuk tetap kita bersatu di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, dimanapun kita berada, kita tetap harus bersatu. Bahkan Tuhan Yesus mau kita selalu merendahkan diri dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, darah Roh Kudus terus terpatri di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita mendengar firman Tuhan ini, tetapi harus melakukan dalam kehidupan kita, merubah dalam kehidupan kita menjadi lebih baik kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus mau kita harus bertumbuh ya dalam kehidupan kita. Bukan menjadi orang yang biasa, tetapi Tuhan Yesus mau kita menjadi orang yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita untuk menjadi terang garam pelita buat orang-orang sekitar kita. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati buat kita semuanya. Firman-Nya pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Opa Bruli Tukalu yang sudah berdoa tadi sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus berkati. Semangat Opa bersama Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sungguh luar biasa nih orang tua kita yang ada di Jerman. Meskipun waktu Jerman, waktu saatnya untuk tidur beristirahat, tetapi Opa bersama Oma masih memberikan kesempatan waktunya untuk mencari kerajaan Allah dan semua kebenaran terlebih dahulu dalam hidupannya. Percaya Opa Oma, semuanya akan ditambah-tambahkan buat Opa dan Oma di dalam kehidupan Opa Oma bersama anak mantu cucu. Tuhan Yesus berkati Opa, Oma semangat terus. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Ya semangat, terima kasih. Berkati. Haleluya. Dan juga kepada Pak Frans Angki Kuara, Bapak kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa juga yang masih ada pelayanan di luar kota Pulau Jawa sana. Semangat Pak Frans Angki yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Pak Frans Angki. Bersama Yesus lakukan perkara yang dahsyat ya Pak Frans Angki. Salam buat keluarga, salam buat semua saudara-saudara yang ada di sana. Tuhan Yesus berkati Pak Frans Angki. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya ya Bapak Ibu, yaitu doa prophetik. Haleluya. Ya, doa prophetik yang juga akan dinaikkan bagi bangsa dan negara, dan doa bagi gereja sisi yang dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yaitu Ibu Fang Fang Lai yang dari Surabaya. Saya persilakan Ibu Fang Fang Lai prophetik. Haleluya.
Sudah muncul Bu Fang Fang Ada Lai belum? suaranya Pak John. Oke, sudah muncul belum? Sudah. Oke, silakan. Ya, Bu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih teman-teman sekalian yang Amin. begitu baik, yang begitu mulia, yang begitu gagah perkasa, yang atas pertolongan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa untuk doa perpeti. Bapa, kami berdoa untuk doa perpeti ini. Doa perpeti bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa perpeti 2 bagi gereja CLCC Evalentines. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah disampaikan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bu Fang Fang Lai yang sudah berdoa. Iya, doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat ya Bu Fang Fang Lai ya. Tuhan Yesus akan bersama Fang Fang Lai. Ya, terima kasih. Yesus berkati. Ya, haleluya. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu Atanasia. Terima kasih Pak Lukas, kesempatan kepada saya. Shalom, selamat malam teman-teman. Opa di Jerman. Selamat pagi semua. Berkati kita semua. Selamat pagi Pastor John. Selamat pagi Bu Atanasia. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA, Gereja CLCC,
0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat di Rumah Ibu Lydia Eka Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau. Per orang Rp150.000, dewasa, anak-anak. Akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024, pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat di Resto Double Happiness, Surabaya. Acara ucapan syukur, apresiasi dengan alat perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja CLCC pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, pukul 10.00 WIB, tempat Gedung Sri Jaya, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Acara perayaan ibadat Natal bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting, spesial Happy Birthday Desember 2024, Pastor John Sargunan MA dan keluarga besar CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nenik Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasya Puji Astuti SD dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Atanasya. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John. Amin. Haleluya ya. Terima kasih Bu Atanasya Puji Astuti SD sudah menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Esti. Haleluya. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya yaitu doa deklarasi Pastor. Ya, oke. Siapa aja, Lukas? Di sini ada Ibu Andriana Marantika. Bu Andriana ya, tolong dicatat ya. Bu Rosalin bantu ya. Oke. Bu Andriana nomor 1. Nomor 2 siapa? Ada Pak Frans Angki, Pastor. Oke, Pak Frans Angki ya. Bentar. Ada Pak Sianto. Tanya dulu, Pak ya, Pak Sianto bisa nanti naikkan doa profetik, doa deklarasi bisa ya?
Ya. Nomor 3, Pak Sianto. Oke. Mungkin ya, nomor 3 siapa? Pak Lukas. Pak Bruri aja, Pak Bruri. Ya, Pak Bruri ya. Oke. Ya. Nomor 4. Omar Rosalin. Oke. 5. Bu Fang Fanglai. Oke. 6. 6 saya sendiri, nggak apa-apa, Pastor. Oke, sudah siap ya? Siap. Ya. Oke, baik. Ya, silakan Bu Andri, nomor 1 ya. Iya. Oke, dan kita semua akan berkata, terjadilah, terjadilah, terjadilah ya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Oke, ini dia. Ya. Andri Maranti. Ya, paling Iya. atas ya, silakan. Iya. Andri. Terima kasih Pak John. Amin. Iya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, Terjadilah. Amin. Nomor 2, Pak Frans. Pak Frans Angki. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah. Amin. Nomor 3. Ya, Pak Bruri, ya, silakan Pak Bruri. Ya. Dalam Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Nomor 4. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin. aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Terjadilah. Nomor 5. Fang Fanglai. Oke, silakan Bu Fang Fanglai. Dalam nama yang paling bawah ya Pak John. Tengah. Oh ya, maaf. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Silakan yang ke-6. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buat semua teman-teman yang menaikkan doa deklarasi ya, Tuhan memberkati semuanya. Amin ya. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Doa-doa yang kita naikkan semuanya kita percaya semuanya boleh terjadi dan sudah terjadi atas kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berdoa semuanya untuk doa deklarasi yang kita sudah panjatkan ke hadapan Tuhan. Kita yakin percaya pagi hari ini semuanya terjadi atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus berkati. Dan kita mengucapkan syukur, terima kasih pada Tuhan Yesus. Ibadah pagi hari ini sudah akan selesai. Dan sekali lagi saya sebagai host mengucapkan terima kasih pada hamba ya Pastor John Sarbunan. Yang begitu setia memberkati kita melalui pelayanan gereja CLCC ini. Kita semuanya boleh bersama-sama diberikan wejangan berkat-berkat firman Tuhan yang baru setiap hari buat kita. Kita bertumbuh di dalam keimanan rohani kita. Kita terus dukung dalam pelayanan Tuhan, pelayanan Pastor John. Amin. Diberikan panjang kesehatan, kesegaran, bahkan hikmat-hikmat yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada Pastor John dan Pastor John berikan pada kita semuanya, jemaat-jemaat gereja CLCC semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus berkati. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada
pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Sekali lagi Bu Fang-Fang Lai, terima kasih ya. Sudah sama-sama. Ya, semangat ya Bu Fang-Fang Lai. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus beserta Bu Fang-Fang Lai setiap hari. Haleluya. Juga kepada Ibu Atanasya Pujiastuti, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Pak Frans Angki, terima kasih ya Pak Frans Angki. Iya Pas, kembali kasihnya. Siap, semangat Pak Frans Angki yang masih bertugas pelayanan di luar Pulau Jawa. Salam buat keluarga semua, sehat selalu, sukses selalu di dalam pekerjaan pelayanannya semuanya. Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Bu Andriana Maratika, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bu Andriana Maratika. Salam buat keluarga yang masih bertugas di tempat tugas pekerjaannya. Semangat Bu Andri, sehat selalu senantiasa. Sampai bertemu nanti di Surabaya. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Pak Sianto juga terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ibu Sinta, James Indita Johan, Ibu Maliawati juga terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Opa, Brudi dan Oma Rosalin juga terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat beristirahat dan selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga ya Opa Oma. Ya, terima kasih Pak Lukas. Ya, sama-sama Oma dan Opa. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa, bisa menuliskan di depan layar chat atau bisa langsung menyampaikannya pada hambanya Pastor John, dan nanti akan didoakan oleh hambanya Pastor John. Dan pagi hari ini saya serahkan kembali pada hambanya Pastor John untuk doa berkat buat kita semuanya. Saya persilakan Pastor John. Oke, terima kasih Pak Lukas. Mari kita pujikan pujian penutup ya. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak disembah sampai selama-lamanya. Kami datang sujud dan menyembah kepada-Mu Yesus Kristus Tuhan. Engkau tetap Tuhan dan Raja, layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku
Hosana bagi Rajaku yang dimuliakan. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Layak disembah. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Oke, amin ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama. Sebab Engkau yang layak disembah ya Tuhan, dan pagi ini anak-anak-Mu yang datang menyembah Engkau, turunkan berkat-Mu buat mereka semua, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah anak cucu keturunan-Mu, diberkatilah studi mereka, dan terlebih lagi diberkatilah kesehatan tubuh-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, ekonomi-Mu, bisnis-Mu, karir-Mu, pekerjaan-Mu, dan diberkati juga pelayanan-Mu. Tuhan berkati pelayanan nanti jam 10 di Surabaya, dan memberkati serta kami dalam perjalanan, dan berkati juga untuk ibadah nanti malam, Ibu Yeti dan tim yang akan melayani. Tuhan memberkati. Berkati Ibu Atanase dan tim yang sudah melayani pagi ini dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Berkati juga ibadah Natal. Kami percaya kuasa Tuhan dicurahkan. Sesuatu yang ajaib sudah terjadi. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi buat semuanya ya. Berkati teman-teman semua. Selamat malam Bro Salin, Pak Bruri. Selamat beristirahat ya. Ya. Oke, buat Tuhan berkati Pak Lukas, Selamat beraktivitas. Bu Adriana, semua Kuanto, Tuhan berkati Kuanto ya. Selamat pagi. Fang lagi. Selamat beraktivitas. Atanasya, Pak Franky. Istirahat Ibu Oma. semuanya. Ya. Oke. Ibu Meliawati. Ya, amin. God bless you all. Sayonara, lekker slapen. Ya, God bless thank you, you. man. Bye bye. God bless. Bye. God bless. Amin. Amin.